Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una, Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat keamanan, kesehatan dan yang lain sebagainya. Termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berkumpulnya kita di malam hari ini mempelajari hukum-hukumnya, hukum-hukum Allah yang Allah turunkan dalam kitabnya dan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semoga senang rasanya bisa berkumpul dengan saudara-saudara dan saudari-saudariku seiman dan seislam yang sama-sama memiliki perhatian terhadap sunnah, perhatian terhadap mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan ini dijadikan sebagai perkumpulan yang penuh dengan rahmat dan berkah, dan kita semuanya dijaga dari penyimpangan, dijauhkan dari kemaksiatan, dan dijaga terus di atas sunnah dan tauhid sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ajal kita dalam keadaan yang terbaik. Sesuai dengan permintaan, insyaallah kita bahas Kitabul Janaiz, ya, atau kitab tentang hukum-hukum jenazah yang kita ambil dari buku Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah fi Fiqhil Kitabi was Sunnatil Mutahharah, yaitu ensiklopedi fikih yang dipermudah, yang disederhanakan dalam fikih Al-Quran dan sunnah yang disucikan. Tulisan atau buah karya dari Syekh Husain ibn Audah al-Awaisyah hafizahullah ta'ala, salah satu murid Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang sekarang sedang berkunjung di Indonesia, ya. Jadi Syekh Husain bin Audah al-Awaisyah ini sedang berkunjung di Indonesia, tepatnya di salah satu pesantren di Jakarta sana, mengisi daurah beberapa hari bersama dengan beberapa masyayikh yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semuanya dengan ilmunya di dunia dan di akhirat, dan mengampuni beliau, mengampuni kita dan orang tua kita dan guru-guru kita dan kaum muslimin seluruhnya. Kita mulai Kitabul Janaiz ini tentang permulaannya atau pendahuluannya kematian, yaitu tentang keutamaan penyakit. Penyakit ini memiliki keutamaan. Fadlul marad, ya, keutamaan penyakit. Jadi beliau memulai dengan ini karena memang kematian secara umum dimulai dengan penyakit, meskipun memang ada kematian yang sifatnya mendadak. Tapi secara umum kematian itu dimulai dengan penyakit. Maka menjadi penghibur bagi orang-orang yang sedang ditimpa penyakit, ya, diturunkan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya penyakit itu tidak diturunkan oleh Allah sia-sia, tapi ada keutamaan di situ. Ada beberapa hadis. Yang pertama dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak wa'kan shadidan famasastuhu biyadi famasastu biyadi faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadidan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menceritakan, saya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang dalam keadaan kesakitan, dengan kesakitan yang sangat,
Ya, yu'ak ini ya bisa menggigil, bisa mengaduh atau yang lain sebagainya. Jadi ketika kita sakit, rasa sakit yang kita rasakan itu bahasa Arabnya yu'ak. Orang merasakan sakit dari penyakitnya itu yu'ak. Jadi Rasulullah SAW sedang kesakitan beliau, menahan rasa sakit dari penyakit beliau, dan ini ketika beliau hendak wafat. Sakit yang beliau rasakan ketika hendak wafat. Famasastuhu biyadi, maka aku pun menyentuhnya dengan tanganku, saya pegang. Lalu kemudian aku mengatakan, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, wahai Rasulullah, apakah sesungguhnya engkau itu merasakan rasa sakit yang sangat? Ya. Jadi panas ya, panas yang sangat. Jadi reaksi tubuh nih, panas dan lain sebagainya, itu disebut dengan yu'ak. Apakah engkau bisa merasakan demam yang sangat gitu ya? Demam yang sangat. Jadi ini pertanyaan keheranan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini keheranan, kok bisa Rasul itu bisa merasakan demam ya. Karena mungkin dalam pemahaman beliau, pandangan beliau, namanya Rasul itu terjaga dari yang seperti ini. Nah, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Kenyataannya justru apa sebaliknya? Rasulullah pun menjawab, ajal, iya. Ya, iya. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku ini merasakan demam sebagaimana demam yang dirasakan oleh dua orang dari kalian. Nah, jadi ini Rasulullah SAW itu justru bukan terlindung dari sakit, bukan terlindung dari demam, tapi beliau ketika mendapatkan demam, demamnya itu rasa demamnya, penderitaannya itu seperti penderitaannya dua orang. Nah, itu keadilannya Allah Azza wa Jalla. Ya. Tetapi apakah ini untuk menyiksa Rasulullah? Bukan. Nah, Rasulullah kemudian ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Dzalika annalaka ajraini?" Apakah dengan seperti itu engkau mendapatkan dua pahala? Nah, engkau mendapatkan apa? Dua pahala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal. Rasulullah mengatakan iya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala justru ingin memuliakan nabinya Sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan beliau itu pahala 2 kali lipat orang biasa. Ya. Caranya bagaimana? Tidak gratis. Nah, tidak gratis pahala itu. Jadi caranya Allah berikan kepada Rasulullah rasa sakit 2 kali lipat rasa sakit yang dirasakan oleh orang secara umumnya ketika beliau demam. Ya. Kita bapak-bapak, ya khususnya bapak-bapak ini, kalau sedang demam, sedang flu, pilek itu sudah tidak bisa apa-apa lagi lah. Ya. Kalau misalnya kita tertusuk duri begitu ya, jatuh, ya tergores, itu mungkin sakitnya bisa ditahan. Tapi kalau sudah demam, sudah flu, ya sakit kepala, itu tidak bisa semangat atau tidak semangat untuk beraktivitas. Inginnya di atas kasur saja. Nah, Rasulullah itu 2 kali lipat itu yang dirasakan beliau. Ya, 2 kali lipat seperti itu. Dan beliau mendapatkan pahala 2 kali lipat pula. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ma min muslimin yusibuhu ada, ya, maradun fama siwahu illa haqqallahu lahu sayyiatihi kama tuhattu syajaratu waraqaha. Ya. Au kama tahuttu syajaratu waraqaha. Bisa. Tidaklah seorang muslim pun yang ditimpa gangguan, ditimpa cobaan, penyakit dan yang lainnya, kecuali Allah menggugurkan darinya dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Nah, itulah, maka siapapun di antara kita kalau tertimpa penyakit tidak usah bersedih. Ya, tidak usah bersedih meskipun penyakit itu tidak kunjung hilang. Lalu kemudian hadis yang isinya semakna, ya, tapi lebih lengkap. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin
wala hammin wala hazanin wala ada wala ghammin hatta syaukati atau hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Kata Nabi SAW, tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa capek, rasa lelah bekerja, rasa lelah beribadah, rasa lelah yang lain sebagainya yang menghadapi cobaan, wala wasab, dan wasab ini artinya penyakit. Ada pula yang mengatakan wasab ini penyakit yang tidak kunjung sembuh, ya, penyakit yang berkepanjangan. Wala hammin, dan tidak pula kesedihan atau kegelisahan. Hammin itu bukan sedih, bukan gelisah. Apa? Hammin itu kesumpekan lah, ya, berbeda dengan sedih. Jadi hammin itu ketika seorang itu tertimpa masalah lalu pikirannya kacau, itu ham. Wala hazanin, dan juga tidak pula rasa sedih, ya. Kalau hazan itu biasanya karena kehilangan sesuatu, sedih. Wala ada, dan tidak pula gangguan dari siapapun, orang lain ataupun hewan atau yang lain sebagainya. Wala ghammin, atau tidak pula kegelisahan. Gham itu kegelisahan atau kesumpekan memikirkan sesuatu yang akan datang. Itu gham. Ya. Hatta syaukah, bahkan sampai satu duri yang menusuknya. Ya. Jadi tidaklah seorang muslim terkena itu semuanya illa kaffarallahu biha min khotoyah, kecuali Allah menghapuskan dengan itu semua dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi SAW, ya, la yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi jasadihi wa ahlihi wa malihi hatta yalqallaha azza wa jalla wa ma'alaihi khati'atun. Senantiasa ujian itu menimpa seorang mukmin dan mukminah, ya, di jasadnya atau tubuhnya dan keluarganya dan hartanya sampai dia bertemu Allah Azza wa Jalla dan tidak ada pada dirinya satu dosa pun, ya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi muslim itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian, baik ujian yang menimpa tubuhnya sakit, ya, atau menimpa keluarganya atau menimpa hartanya. Untuk apa itu? Untuk agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita ketika menemui Allah itu bersih tanpa dosa sedikit pun. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, terkadang, ya, dari hadis ini dosa kita itu tidak hanya kalau ingin dihapuskan oleh Allah dengan ujian, dengan musibah, itu tidak hanya dengan musibah yang menimpa kita, tapi juga menimpa keluarga kita dan harta kita, ya. Maka misalnya kita suatu ketika anak sedang bermain lalu kemudian terdengar tangisan, ternyata dia terjatuh, ya, terjatuh yang cukup parah, kemudian kepalanya berdarah misalnya, atau bibirnya berdarah atau yang lain sebagainya. Maka anak ini tidak punya dosa, ya. Anak kecil tidak memiliki dosa, ya. Maka dosa siapa yang menjadikan anak itu kemudian tertimpa musibah demikian? Dosa kita sendiri, ya, dosa kita sendiri. Maka hendaklah kita berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, ya, berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla agar ketika tertimpa musibah itu, ya, bukan berarti Allah itu jahat dengan kita, tidak. Tetapi itu adalah salah satu hikmah atau pemberian dari Allah Azza wa Jalla, kasih sayang dari Allah, ingin membersihkan dosa kita dan mengingatkan kita dari dosa-dosa yang mungkin kita lakukan tanpa kita sadari atau kita sadari. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah juga, Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Atau dalam riwayat yang lain, yusab minhu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah timpa musibah baginya.
Ya, Allah timpakan musibah kepadanya. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Jadi siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, ya, maka Allah timpakan musibah kepadanya. Kemudian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, idashtakal mu'minu akhlasahu Allahu kama yukhlisul kiru khabathal hadid. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam Adab Al-Mufrad. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang mukmin itu mengeluhkan rasa sakit, ya, mengeluh dari rasa sakit yang dia rasakan, maka Allah bersihkan dia sebagaimana al-kir. Kir itu adalah peniup, ya, peniup tungku untuk pandai besi, ya. Jadi yang seperti ini kurang lebih, ya. Ya, jadi zaman dahulu itu al-kir, sebagaimana kir membersihkan kotoran yang ada pada besi yang sedang ditempa, ya. Jadi itu semuanya mencakup atau secara umum fadilah sakit, penyakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Penyakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka hendaklah kita, siapapun yang ditimpa oleh penyakit oleh Allah, atau yang keluarganya mungkin ditimpa penyakit, ya, hendaknya berhusnudzon kepada Allah bahwasanya itu semuanya untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Allah ingin kita menemuinya dalam keadaan bersih dari dosa, ya. Dan hendaknya juga menjadi pengingat bagi kita untuk terus bertaubat, beristighfar kepada Allah, bertaubat dan meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan. Berikutnya tentang hukum mengaduh, merintih, ya, merintih atau mengaduh. Kalau misalnya ada orang ditimpa penyakit, boleh tidak dia mengaduh dengan mengatakan, aduh, ya, sakit sekali, ya. Boleh tidak seperti itu? Maka jawabannya boleh, ya. Boleh, karena itu sifatnya alamiah, ya. Jadi boleh, berkata Syekh Husain Al-Awaisyah, yajuzu lil maridi an yashkuwa lil tabibi was sadiqi ma yajiduhu minal alami wal marad. Boleh orang yang sedang sakit untuk mengaduhkan sakitnya ke dokter atau ke teman, ke orang lain, ya. Jadi mengeluhkan apa yang dia rasakan dari penyakitnya. Selama, ya, malam yakun dalika ala sabili tasakhuti wa idharil jaza'. Selama, ya, keluhan itu, ya, rasa atau mengaduh itu bukan dilakukan untuk mengungkapkan rasa kesal, ya, kesal terhadap penyakitnya, atau menampakkan kelemahan, ya. Kelemahan itu maksudnya sudah tidak tahan dengan penyakitnya, ya. Dari mana diambil seperti ini? Dari hadis yang tadi, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu bin Mas'ud, saya merasakan demam seperti yang dirasakan dua orang dari kalian. Ya. Artinya Rasulullah menceritakan rasa sakit beliau. Iya, saya sakit sekali ini. Sakit saya ini seperti dua orang kalian. Nah, ini boleh, ya. Bukan untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya dia tidak ridha terhadap penyakitnya, atau menunjukkan dia sudah tidak kuat. Bukan. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, hadis yang cukup panjang, saya singkat saja. Suatu ketika Ibunda Aisyah ini mengeluhkan, wa ra'sah, aduh kepalaku sakit. Nah, Ibunda Aisyah, ya, mengatakan di hadapan Nabi, wa ra'sah, aduh kepalaku sakit sekali. Nah, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak diingkari itu, ya, tidak diingkari. Tapi, ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditimpali, laukana wa dzaka laukana wa ana hayyun fa astaghfirulaki wa ad'u laki. Ya. Kalau misalnya kamu kemudian meninggal dan saya masih hidup, ya, akan saya mintakan ampun untukmu dan aku doakan untukmu, ya. Jadi Nabi tidak mengingkari itu, ya. Kemudian
Nabi SAW dalam hadis yang sama bahkan menimpali ada percakapan, beliau mengatakan bal ana wa ra'sah. Justru saya yang sedang sakit kepala, kata Nabi SAW. Bal ana wa ra'sah. Justru saya sedang sakit kepala. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah itu baru kemudian beliau sakit, merasakan demam yang setelah itu beliau meninggal. Ya. Jadi boleh mengatakan, aduh saya sedang sakit ini, saya sedang kesakitan, ya sakit di sini, sakit itu, kepada siapapun, ya kepada orang, untuk menjelaskan keadaannya, ya menjelaskan keadaannya bukan untuk mengeluhkan dalam artian tidak ridho terhadap takdir. Kemudian fadilah orang sakit berikutnya, ya lanjutan sebenarnya. Orang sakit itu ditulis baginya amal yang senantiasa dia kerjakan ketika sehat. Nah, orang sakit dituliskan baginya pahala amal yang senantiasa dia kerjakan ketika sehat. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau bersabda, bahasanya Rasulullah bersabda, idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jika seorang hamba itu sakit, kutiba lahu atau bersafar, jika seorang hamba itu sakit atau safar melakukan perjalanan, ya lalu kemudian karena sebab sakit atau perjalanan itu dia meninggalkan amalan yang biasa dia kerjakan ketika dia sehat atau ketika di rumahnya, ya. Maka kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ditulis baginya pahala amalan yang biasa dia kerjakan ketika dia tidak safar atau ketika dia sedang sehat. Yang biasa puasa di hari-hari tertentu, kemudian dia sakit, kemudian tidak bisa puasa di hari itu, ditulisnya baginya pahala itu. Yang dia biasa sholat ke masjid, ya, sholat jamaah di masjid, kemudian sakit sehingga tidak bisa sholat berjamaah, dituliskan baginya pahala sholat berjamaah. Yang biasa baca Quran, yang biasa sholat sunnah yang lainnya, ya, sholat malam, sholat sunnah rawatib dan seterusnya, yang kemudian karena dia sakit atau karena dia safar dia tidak bisa melakukan itu, maka ditulis baginya pahala itu meskipun dia tidak mengerjakan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini menjadi penyemangat bagi kita untuk memanfaatkan keadaan mudah. Ya, keadaan ketika kita dimudahkan, ketika kita sehat, ketika kita tidak sibuk dengan safar, gunakan itu untuk ibadah. Ya, ini pahala ini khusus bagi orang yang biasa beribadah ketika sehat dan ketika safar. Mohon maaf, ketika mukim. Adapun kalau misalnya orang sakit, sedang sakit, lalu kemudian karena sakitnya ini dia melihat orang-orang sehat, dia banyak beribadah, lalu dia takut wafat, dia menyesal, waduh kalau saya sehat saya mau sholat jamaah, ya, biasanya dia tidak sholat jamaah, kalau saya sehat saya mau puasa, maka tidak dituliskan baginya pahala itu, ya, karena ini khusus bagi orang yang sudah biasa melakukan ibadah tersebut, ya. Maka bapak ibu sekalian, jangan sia-siakan keadaan mudah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, mengunjungi orang sakit, menjenguk orang sakit, ya, tentang menjenguk orang sakit, ya. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at'imul ja'i'ah wa'udul maridha wa fukul 'aniyah. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Beliau memerintahkan, Rasulullah memerintahkan, berilah makan orang yang lapar dan jenguklah orang yang sakit dan bebaskanlah atau tebuslah para tawanan, ya, para tawanan. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslim khamsun. Hak muslim
yang mesti ditunaikan oleh muslim yang lain ada 5, kata Nabi. Jadi ketika seorang menjadi muslim, dia punya hak yang mesti ditunaikan oleh saudara muslim yang lain. Apa saja itu? Raddus salam, membalas salam. Maka membalas salam itu hukumnya wajib. Wa iyadatul marid, dan menjenguk orang yang sakit. Wattiba'ul janaiz, dan mengantarkan jenazah. Wa ijabatud da'wah, dan memenuhi undangan, ya, memenuhi undangan. Wa tashmitul atis, dan mentashmit orang yang bersin. Tashmit itu mengucapkan yarhamukallah. Ya, orang yang bersin itu disebut dengan tashmit. Jadi Rasulullah mengatakan hak muslim atas muslim yang lain ada 5. Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, menjawab undangan, memenuhi undangan, dan mentasmid orang yang bersin. Ya. Dan menjenguk orang sakit ini yang jarang kita lakukan. Ya. Menjenguk orang sakit ini yang jarang kita lakukan. Kemungkinan besar karena sekarang ini kesibukan orang semakin banyak. Ya. Kesibukan orang semakin banyak. Kalau dahulu orang itu biasanya kerjanya ya mungkin sampai siang hari saja. Ya. Sampai siang hari, sore istirahat. Saya masih ingat itu. Jadi setelah itu malam setelah maghrib mungkin menjenguk tetangganya yang sakit. Ya. Jadi seperti itu. Atau sore hari menjenguk tetangganya yang sakit. Kalau ada yang sakit sudah berapa hari tidak kelihatan dijenguk. Ya. Biasanya di masjid kita ada kesepakatan. Ya. Zaman dulu sebelum ada WA, sebelum ada handphone dan sekarang. Kalau sekarang orang pada sibuk. Ya. Kerjanya jauh-jauh. Pulang kerja sore sampai rumah malam. Ya. Jadi seperti itu. Sehingga bagaimana? Seringkali ketika ada yang sakit di antara kita, tahu-tahu berkumpulnya ketika kapan? Ketika sudah wafat. Ya. Tidak ada kabarnya, hanya kabarnya mendengar bahwasanya fulan sakit, ya tahu-tahu sudah wafat. Nah, ini jarang memang sekarang di zaman sekarang ini. Maka penting sekali untuk dihidupkan, ya. Apalagi di dalam sebuah komunitas, sehingga pemimpin ya komunitas tersebut hendaknya berinisiatif jika ada yang sakit untuk mengajak ya siapapun yang ada di bawahnya untuk menjenguk mereka, menjenguknya. Kemudian itu tadi perintahnya ya, perintahnya. Keutamaannya apa? Kata Nabi SAW, dari sahabat Abu Hurairah juga, man ada maridun aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin antibta wa taba mamsyaka wa tabawata minal jannati manzila. Ya. Ini bagi siapapun yang ingin masuk surga. Kata Nabi SAW, man ada maridun, siapapun yang menjenguk orang sakit, auzara akhon lahu fillah, atau mengunjungi saudaranya yang ia cintai karena Allah, atau mengunjungi saudaranya karena mengharapkan ridho Allah. Jadi dia punya kawan, punya saudara, bukan ada tujuan apapun, ya bukan karena misalnya ada bisnis, bukan karena ada keperluan tertentu, bukan. Ya, tiba-tiba saja ingin mengunjungi saja, lama tidak bertemu. Ya. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah. Maka siapapun yang melakukan ini, menjenguk orang sakit dan mengunjungi saudaranya karena Allah, nadahu munadin, maka akan ada yang memanggilnya, yaitu malaikat. Ya, meskipun tidak terdengar. Ya, ada yang memanggilnya. Antibta wa taba mansyaka. Telah baik ya, perbuatanmu dan baik perjalananmu, ya. Dan engkau telah mendapatkan tempat atau mendapatkan rumah di surga. Ya. Jadi berseru satu malaikat ya menyerukan kepada orang yang menjenguk orang sakit dan mengunjungi saudaranya, ya, telah baik dirimu dan baik pula perjalananmu, dan engkau telah mendapatkan tempat atau rumah di surga. Ya, ini pahala orang menjenguk orang sakit. Ya.
Kemudian dalam hadis yang itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dalam hadis yang lainnya dari sahabat Thauban, ya, bekas budak, mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah beliau bersabda, "Man 'ada maridhan lam yazal fi khurfatil jannah." Ya. Qila ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang menjenguk orang sakit, dia senantiasa berada di khurfahnya jannah. Ya. Khurfahnya jannah. Berkata, ya, seorang sahabat atau para sahabat, wahai Rasulullah, apa itu khurfah? Khurfah, kha, ra, fa, ta marbutah. Apa itu khurfahnya jannah, khurfahnya surga itu? Maka berkata Nabi SAW, janaha. Janaha ini maksudnya adalah buah-buahannya yang siap dipetik. Ya. Jadi kata Nabi SAW, siapapun yang menjenguk orang sakit, dia senantiasa berada di bawah naungan pohon, ya, surga. Itu bahasa lainnya. Ya. Taib. Kemudian ini orang yang sakit, ya, orang yang sedang sakit yang masih sadar, ya. Orang yang sakit masih sadar. Atau saya tambahin lagi satu hadis lagi biar genap. Dari sahabat Ali, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yumsi wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah. Barang siapa yang mengunjungi seorang muslim di pagi hari, ya, atau mohon maaf, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim di pagi hari, menjenguk muslim yang sakit di pagi hari, kecuali bersolawat atasnya 70.000 malaikat hingga sore. Ya, siapa yang mengunjungi saudara yang sedang sakit di pagi hari, ya, maka bersolawat atasnya 70.000 malaikat sampai sore. Ya, meskipun dia mengunjungi hanya sejenak, ya, tapi sampai sore itu malaikat bersolawat kepadanya, 70.000 malaikat. Dan bersolawatnya malaikat kepada hamba, kepada muslim itu artinya mendoakannya, ya, dengan ampunan dan rahmat. Dan jika dia mengunjunginya di sore hari, ya, maka bersolawat atasnya 70.000 malaikat sampai pagi hari. Ya. Dan dia mendapatkan taman di surga. Ya, mendapatkan taman-taman, buah-buahan di surga. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan yang selainnya. Sekarang bagaimana menjenguk orang yang tidak sadar? Apakah tetap disunnahkan? Karena orang yang tidak sadar itu tidak tahu bahwasanya dia dijenguk atau tidak, kan begitu. Nah, maka ada hadisnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya. Dan di sini juga ada mukjizatnya Rasulullah. Maridtu maradon. Saya pernah, ya, sakit, ya. Fa'ataniyan nabiyyu ya'uduni fa'ataniyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa Abu Bakrin wa huwa masyian. Saya pernah sakit parah ini. Maka datang kepadaku Rasulullah dan Abu Bakar dengan berjalan kaki. Dan mereka pun mendapatiku dalam keadaan tidak sadar. Ya, jadi datang Rasulullah, Abu Bakar mengucapkan salam, ternyata Jabir ini dalam keadaan tidak sadar. Wallahu ta'ala alam apakah ini sebelum Jabir bin Abdullah menikah atau setelahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya,
kemudian berwudu, ya, minta dibawakan air atau beliau membawa air, berwudulah beliau. Kalau zaman dahulu kan tidak ada keran, wudu itu menggunakan baskom, ya, atau semacamnya, bejana, ya. Rasulullah pun berwudu di situ. Air yang digunakan berwudu ini disebut dengan wadu. Jadi wawunya di fathah, wa. Kalau wudu amalannya, airnya disebut dengan wadu. Selesai Rasulullah SAW berwudu, wadunya ini, air yang digunakan berwudu tadi disiramkan ke kepalanya sahabat Jabir, ya, disiramkan. Maka sadarlah sahabat Jabir, ya, sadar. Faidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat dengan hartaku, ya, apa yang mesti aku perbuat apa terhadap hartaku. Jadi di sini sahabat Jabir sakit yang amat parah sehingga kebingungan, ya, atau beliau kepikiran hartanya nanti diapakan, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab pertanyaan itu, lalu kemudian turunlah ayat warisan. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini, ya, dari hadis ini menjadi dalil bahwasanya boleh, ya, menjenguk orang yang sedang tidak sadar, ya, orang yang sedang koma misalnya, ya, sudah parah dan sedang koma, atau dia sakitnya parah dan dia sedang tidur, nggak masalah. Ya, jadi kita kalau misalnya menjenguk orang sakit, wah jangan-jangan dia sedang istirahat atau apa, nggak usah khawatir tuh. Datangi saja, ya, datangi saja. Kemudian kalau keluarganya bilang, oh sedang tidur, sedang istirahat, ya sudah, doakan saja, pulang, nah, dapat pahalanya sudah. Ya. Jadi tidak perlu yang kita kunjungi itu tahu, tidak perlu. Ya, terkadang kita terlalu banyak pikiran, ya. Untuk berbuat baik itu terlalu banyak perhitungan, ya, tidak perlu. Ibnul Munayir meriwayatkannya sebagaimana disebutkan, menjelaskan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari tentang penjelasan tentang hadis ini. Alla yu'taqadu anna iyadatal mughma alaihi saqitatun likaunihi la ya'lamu bi'aidihi. Hendaklah tidak disangka atau jangan disangka bahwasanya menjenguk orang yang sedang tidak sadar itu, ya, tidak dianjurkan karena dia tidak mengetahui orang yang menjenguknya, ya. Jadi seperti itu. Maka berkata Ibnu Hajar, beliau meneruskan, wa mujarradu ilmil maridi bi'aidihi la tatawaqqafu masyru'iyatal iyadatil alaihi. Taunya orang yang sakit dengan orang yang menjenguk itu bukan menjadi ukuran disyariatkannya menjenguknya. Ya, jadi menjenguk orang sakit itu ukurannya bukan karena dia tahu atau tidak kita jenguk. Ya, bukan seperti itu. Kenapa? Ya, karena di antara hikmah menjenguk orang sakit itu adalah menguatkan perasaan atau, ya, jiwa keluarganya, ya, menguatkan juga, ya, keluarganya, dan juga diharapkan dari menjenguk orang sakit itu keberkahan doa orang yang menjenguknya. Wa wad'iyadihi alal marid, dan juga ada juga disunnahkannya meletakkan tangannya di atas orang yang sakit, keberkahan dari meletakkan tangan kepada orang yang sakit, sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud tadi dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan kemudian beliau menambahkan, dan juga keberkahan dari mengusap tangan orang yang menjenguknya di atas badan orang yang sakit, atau juga keberkahan dari meniupkan kepada orang yang sakit itu at-ta'wid, ya, membacakan, ya, qul al-ikhlas, al-falaq, an-nas, ya, dan yang selainnya. Jadi hal-hal yang disunnahkan ketika kita mendatangi orang sakit itu, itulah yang diharapkan, bukan sekedar orang itu tahu atau dijenguk atau tidak. Nah, baik, ketika kita menjenguk orang sakit, maka
disunahkan, ya, disunahkan juga menanyakan keadaannya. Ya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, wa'ika Abu Bakrin wa Bilal, qalat fadakhaltu alaihima faqultu ya abati kaifa tajiduka wa ya Bilal kaifa tajiduka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, ternyata Abu Bakar dan Bilal itu demam. Ya. Maka aku pun menemui keduanya, Aisyah menemui keduanya. Kemudian aku bertanya kepada Abu Bakar, kepada ayahku, wahai ayahku, bagaimana kabarmu? Wahai Bilal, bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Apa yang kamu rasakan? Jadi kaifa tajiduka itu bisa kita artikan apa yang kamu rasakan. Kemudian setelah itu bagaimana orang sakit itu menjawab? Nah, bagaimana orang sakit itu menjawab? Kalau ditanya seperti itu. Dari Sa'id bin Amr bin Sa'id, qala dakhala al-Hajjaj ala ibni Umar wa ana indahu faqala kaifa huwa? Faqala salihun. Faqala man asabaka? Qala asabani min amrin man amara bi hamli silahi fi yaumin la yahillu fihi hamluh, yakni al-Hajjaj. Oh, ini panjang nih penjelasannya. Jadi ini aja. Suatu hari Sa'id bin Amr bin Sa'id, ya, itu dia menceritakan Al-Hajjaj menemui sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sedangkan Sa'id bin Amr bin Sa'id ini sedang berada bersama Ibnu Umar. Kemudian berkatalah Al-Hajjaj, ya, kaifa huwa, atau berkata Hajjaj, bagaimana kabarnya? Ya, bagaimana kabar si Ibnu Umar? Maka berkatalah, soleh, dia baik-baik saja, dia sehat. Nah, artinya kalau ditanya, ya baguslah, ya, kalau dia mengatakan ucapan-ucapan yang sifatnya optimis, ya. Optimis, tidak selalu dengan ucapan-ucapan yang pesimis, ya. Shalihun, sehat saja. Aina yuq'adul a'id, di mana orang yang menjenguk itu duduk. Nah, kalau kita menjenguk orang yang sedang sakit, di mana kita duduk. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza 'adal maridha jalasa 'inda ra'sihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menjenguk orang sakit duduk di sebelah kepala orang sakit tersebut. Ya, itu sunnahnya. Duduk di sebelah kepalanya, bukan di depannya, ya di kakinya atau yang lain sebagainya. Duduk di sebelah kepalanya. Makanya jika datang orang yang sedang menjenguk, ya kalau memungkinkan, ya, atau memudahkan untuk bertemu, mungkin untuk bertemu, maka di sekitar kepala itu, di kanan kiri itu dikondisikan, jangan ada barang-barang, ya, yang menghalangi orang berdiri di situ. Kemudian Rasulullah pun membaca, nah ini sunnahnya juga, Rasulullah membaca kepada orang yang sedang sakit itu 7 kali, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Ya. Jadi Nabi SAW membaca 7 kali kepada orang yang sedang sakit itu, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Ya. Aku meminta kepada Allah Al-Azim, yang Maha Agung, Rabb, penguasa Al-Arsh yang besar, ayyashfiyaka, untuk menyembuhkan dirimu, dibaca 7 kali. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Ya. Kalau yang dijenguk adalah orang sakit, seorang perempuan, maka ayyashfiyaki. Ya. Kalau misalnya yang dijenguk itu yang sakit banyak, ayyashfiyakum, dan seterusnya. Ya, maka disinilah faedahnya belajar bahasa Arab, ya, bisa mengerti mengubah-ubah dhamir, kata ganti di situ. Ya.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan demikian, fa in kana fi ajalihi ta'khir ufiya min waj'ihi. Maka setelah itu, setelah dibacakan oleh Rasulullah seperti itu, kata sahabat Ibnu Abbas, kalau memang belum waktunya dia wafat, setelah dibacakan itu dia sembuh. Ya. Kalau belum waktunya dia wafat, sembuh. Nah, berikutnya, iyadatun nisa'ir rijal, hukum wanita menjenguk laki-laki. Ya. Hukum wanita menjenguk laki-laki. Apa hukumnya? Boleh. Hukumnya boleh. Ya. Dari mana? Dari hadis yang tadi kita baca, yaitu Ibunda Aisyah menjenguk Bilal. Dan Bilal bukan siapa-siapanya Aisyah. Ya. Jadi Bilal ini bukan siapa-siapanya Aisyah. Jadi boleh kalau misalnya wanita ya itu menjenguk laki-laki, tidak masalah. Ya. Jadi misalnya ada tetangga, ya ada tetangga laki-laki, ya suami dari seorang wanita sakit, maka ibu-ibu yang ada di sekitarnya boleh menjenguknya, ya tidak masalah. Tentu memang dengan batasan-batasan yang layak, ya artinya tidak perlu berdiri di sebelah kepalanya, karena itu sudah tidak disunahkan bagi mereka. Nah, kenapa seperti itu? Karena selain untuk keberkahannya didoakan kepada orang yang sakit, tetap juga untuk menguatkan keluarganya. Sekarang, ya terakhir tentang menjenguk orang sakit, yaitu menjenguk orang musyrik, orang kafir. Ya. Apa hukumnya? Boleh. Hukumnya juga boleh. Terutama orang musyrik yang tidak memusuhi kaum muslimin. Dalilnya mana? Ya, dalilnya adalah kisah anak seorang Yahudi. Ya, anak seorang Yahudi, pembantu Nabi SAW yang Yahudi. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya seorang anak Yahudi yang juga biasa membantu Nabi SAW, ini juga menjadi dalil bolehnya memperkerjakan orang musyrik. Ya, jadi ini anak kecil, anak orang Yahudi, jadi pembantunya Rasulullah. Ya, kemungkinan besar dibayar. Ya, kemungkinan besar ya dibayar. Ternyata suatu ketika anak itu sakit. Oleh Nabi pun dijenguk. Ya, famaridha fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sakitlah anak itu, maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi, dijenguk. Maka Nabi pun mengatakan aslim fa aslama. Nabi pun mengatakan masuk Islamlah, kemudian dia pun masuk Islam. Dalam riwayat yang lebih lengkap, dia melihat kepada ayahnya, lalu dia mengatakan ati' Abul Qasim. Ayahnya mengatakan kepada sang anak, taatilah Abul Qasim. Ya. Akhirnya anak itu pun masuk Islam, kemudian wafat. Ya. Rasulullah pun kemudian mengatakan alhamdulillahilladzi najahu au anqadahu minan nar. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Nah, tayyib. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang menjenguk? Kalau tidak ada, sampai jam berapa, Bapak? 10 menit. Nah, kalau tidak ada kita tambahkan lagi. Nah. Bismillah. Ya, ini tentang berobat sekarang. Berobat. Nah. Apa itu hukum berobat? Hukum berobat ini khilaf di antara para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau orang sakit, hukumnya apa berobat? Maka pendapatnya dua. Pertama mengatakan hukumnya itu sunnah. Ya. Hukumnya itu sunnah, berdalil dengan perbuatan Nabi SAW. Ya. Dan juga sabda-sabda Nabi SAW yang ada isyarat untuk berobat. Yang kedua mengatakan mubah. Mubah itu artinya pilihan. Artinya gimana? Dia mau berobat boleh, tidak berobat pasrah juga boleh, tidak dosa. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Baik, itu singkatnya. Tapi
Kita baca dulu ya dalil-dalilnya. Dari Usamah bin Syarik. Dari sahabat Usamah bin Syarik, dia mengatakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ka'annama 'ala ru'usihimut tayru. Fasallamtu thumma qa'adtu faja'al a'rabu min hahuna wa hahuna. Faqalu ya Rasulullah ana tadawa." Ya. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Syarik, sedangkan sahabat-sahabatnya ada di sekitar beliau, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Dan ini adab bermajlis. Ya, adab bermajlis. Ketika belajar, para sahabat itu mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang. Ya, dengan tenang. Jadi seperti itu. Lalu aku pun mengucapkan salam dan duduk. Usamah bin Syarik, periwayat hadis ini, mengucapkan salam, duduklah dia di majlis. Ya, adab bermajlis. Mengucapkan salam, duduk. Kemudian datanglah al-A'rab, datanglah orang-orang Badui dari sana, dari sana, dari sana. Bertanyalah mereka kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah kita diperintahkan atau boleh berobat?" Ya. Maka berkata Nabi SAW, "Tadawaw, berobatlah kalian. Fa innallaha azza wa jalla lam yadu' da'an illa wadu'a lahu dawa'an ghairu da'in wahidin al-haramu." Kata Nabi SAW, berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah azza wa jalla lam yadu' da'an, tidak menciptakan satu penyakit, illa wadu'a lahu dawa'an, kecuali Allah menciptakan untuknya obat. Illa da'un wahid ghairu da'in wahidin, selain satu penyakit yaitu al-haram. Haram itu tua renta, pikun, ya, atau tua renta lah. Ya, jadi menua itu tidak ada obatnya. Ya, kalau orang sudah sakitnya karena tua ya sudah, nggak bisa diobati sudah. Ya, jadi seperti itu. Hanya bisa diperingan saja. Tapi kata Nabi SAW, berobatlah kalian. Ya. Karena sungguhnya Allah itu tidak menciptakan satu penyakit kecuali Allah menciptakan untuknya obat. Nah, perintah tadawaw ini kemudian dipahami oleh ulama berbeda. Ya, dipahami oleh ulama berbeda. Karena kata perintah itu bisa mengandung dua kemungkinan. Dalam usul fikih seperti itu. Yang pertama adalah perintah untuk memerintahkan. Ya. Kata perintah untuk memerintahkan. Ya, artinya kita diperintahkan untuk melakukan itu. Ya, entah kewajiban atau sunahan. Yang kedua untuk izin. Ya, untuk menyatakan apa? Izin. Ya, seperti misalnya ketika orang datang, ya, lalu kita katakan, "Ayo masuk, silahkan masuk." Bukan berarti dia harus masuk, tidak. Tapi kita menyatakan dia boleh masuk kalau ingin masuk. Nah, sebagian ulama memahami itu. Dari sinilah kemudian berbeda pendapat hukum berobat itu. Ada yang mengatakan tidak wajib atau sunnah, tapi boleh pilihan. Ya. Dan seingat saya di antara yang mengatakan boleh itu adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia mengatakan berobat itu tidak wajib, pilihan. Ya. Jadi seperti itu. Taib. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan." Tidaklah Allah itu menurunkan satu penyakit kecuali Allah menurunkan baginya kesembuhan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Likulli da'in dawaun." Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Likulli da'in dawaun." Bagi setiap penyakit itu ada obatnya. Faida usiba dawa'ud da'ah bara'a bi'idnillahi azza wa jalla. Maka jika obat itu tepat mengenai penyakitnya, maka dia sembuh dengan izin Allah azza wa jalla. Ya, dia sembuh dengan izin Allah azza wa jalla. Baik. Jadi itu tentang berobat. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada kita sudahi. Ya, alhamdulillah
dengan izin Allah Subhanahu wa taala selesai pembahasan kita di malam hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya pembahasan kita mencakup hukum berobat dengan barang haram, kemudian berobat kepada orang kafir, kemudian berobat dengan ruqyah, ya, berobat dengan apa? Ruqyah. Lalu kemudian hukum jimat dan cara berlindung dari al-adwa, yaitu penyakit menular, ya, penyakit menular. Lalu setelah itu kita akan berbicara tentang umur, ya, tentang umur dan kematian, hal-hal yang berkaitan dengan tentang meminta kematian. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, demikian yang bisa kita bahas di malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala penyakit, dan bagi yang ditimpa penyakit maka semoga itu dijadikan sebagai penghapus dosa-dosanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran bagi semua kaum muslimin yang sedang tertimpa penyakit atau saudaranya, keluarganya, orang-orang yang dicintainya sedang sakit. Ada kurangnya saya mohon maaf. Insyaallah kita bertemu di pertemuan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.